Selamat sore Pak Muhammad. Oleh Ini Pak mengenai yang revitalisasi stasiun kereta api Jurangmangu Pak dan sekitarnya. Itu sebenarnya bagaimana sih Pak kisahnya Pak, bentuknya tuh? ya perkereta apian perhubungan Ya, kita memang di Tangsel ini ya, sangat strategis sekali dan juga butuh perhubungan yang murah, meriah tapi aman. Nah, seperti itu kan. Nah, kita memang di Tangsel ini ada beberapa stasiun, di antaranya stasiun Jombang, kemudian Cisauk, juga ya, perbatasan, Jurangmangu, Bintaro, ya, 4 kalau nggak salah. Nah, ini ada rencana ya, kita juga ingin apa namanya, kalau ada beberapa swasta juga yang ingin mau membangun, tapi dari kereta api juga programnya bagaimana ya, ya. itu kan masing-masing punya Programnya. program kan gitu. Ini barangkali kita sebagai ya saya gitu kan dengan Pak Nurdin Mufwari membicarakan ini bagaimana bisa supaya sinergi ya, antara misalnya swasta yang ingin membangun ya, kemudian juga kereta api, dirjen perhubungan. Nah, kita juga nih ya, kita bisa memfasilitasi lah ya, karena kita punya kepentingan Ya, ya, ini apa kepentingan masyarakat kita kan. betul. Nah, sekarang aja kalau kita mobil macetnya kayak apa kan, Ya, itu kalau itu bisa ada stasiun di situ, siapapun nanti ya yang apakah nanti swasta, apakah PT kereta api kan yang mengerjakan, nah kita kan udah dapat untungnya. Penting Ya, masyarakat kita itu kan ya, supaya yang murah, aman seperti itu. Nah, ini barangkali kita perlu menyiapkan apa yang menjadi, kita bagi-bagi lah ya, tugasnya Pemkot kita ini apa, tugas kereta api apa, tugasnya swasta juga apa, nah, itu bagi-bagi. Jadi kalau semuanya udah sinkron, nah ini barangkali kita supaya sinkronisasi aja, ya kita koordinasi masing-masing bagian udah kita silakan. apa ini termasuk antisipasi Pak? Karena kan tahun 2014 diprediksi DKI akan macet total Pak, Ya, stagnan Pak ya. ya. Apa antisipasi ke arah sana juga Pak? Ya, kita nggak bisa dipisahkan sama DKI. Ya. Kan? Ya, sekarang perbatasnya nempel. Betul Pak. Ya kan, satu rumah aja kan, Ya. ruang tamunya apa DKI, dapurnya Tangsel. Betul. Terus sebaliknya kayak gitu kan. Ya. Contoh kemacetan dari DKI juga imbas ke kita. Kemacetan di kita sampai ke DKI. Contoh pasar Kalimantan kan. Karena kan mau tidak mau mereka lari ke Tangsel juga nanti Pak. Banyak kebijakan DKI juga nggak bisa ada apa misalnya kita masing-masing kita ego ya kan. Iya. Harus nyambung. Ya truk aja kan kebijakan DKI juga. Iya. Imbas dengan kita. Kita juga bisa imbas dari DKI sama. Betul. Kita harus saling mendukung. Nah, ini baru kita persiapan ke sana. Ini mereka tetapi yang kita anggap memang lebih cepat, murah dan aman. Ini bagaimana? Membangun siapa ini? Iya. Nah, ini kan jangan sampai nanti ya, punya kewenangannya kereta api. Nah, swasta juga masa ya saya mau bangun nggak boleh, ya kan? Betul. Yang penting sama-sama. Nah, Pemda ya kita punya kepentingan. Ayo, orang bilang kita mana kita bagi-bagi, ya, duduk bareng lah. Seperti itu tenginya. Tapi ini ada kabar bahwa nanti ini bisa menjadikan sebagai satu proyek percontohan nasional Pak. Kok bisa begitu? Bagaimana Pak? Ya, kenapa tidak? Ya kalau yang lain kita kan kebetulan ya kita nggak bisa tadi ya. Kita minta bagi Tangsel. Seberapa besarnya sih Pak? Seberapa modernnya Pak sistemnya nanti Pak? Oh ya kalau mau itu nanti kan kereta api lah ya, Ya. soal bagaimana dia Emang canggih Pak ya? oh iya harus yang canggih kita, kalau enggak ya ngapa kita kan? Ya. Kita tanggung ya kan. Kalau ada yang tercanggih ya buat di kita. Kan gitu. Ya. Nah, semuanya ada di kita sini kan. Nah, perbatasan dengan DKI, dengan Jawa dan Bandung kembangan. Masyarakat membutuhkan. Ya kalau memang kita punya teknologi canggih di bidang kereta api dan apa enggak? Gitu. Terus kalau kita memilikinya tapi DKI belum memilikinya, bagaimana Pak? Sinkronisasinya nanti Pak? Oh ya itu tadi makanya kan DKI juga jangan saya kan DKI aja belum punya. Iya. Ya nggak bisa begitu. Berarti nggak nunggu DKI Pak ya? Nggak nunggu DKI. Emang kita masih harus memang lebih canggih. Ya nanti gimana? DKI ada imbasnya apa? Ya masyarakat kita kan ke DKI. Betul. Ya kan warga DKI juga kan ke kita. Betul. DKI kan warga DKI yang bekerja di semuanya di sana kan. Iya. Coba kamu kembalinya kemana? Ke Ya kan? Aksara lagi daerah sekitar. Kita ya yang berbatasan kan. Iya. Nah, itu barangkali ya DKI juga nggak bisa jaga. Pokoknya DKI juga belum menerapkan DKI. Nanti dulu sebagai ibu kota yang segalanya DKI. Karena kan biasanya kan gitu Pak ya. Oh ya nggak begitu kalau sekarang. Apa-apa yang awal DKI Ya, dulu. nanti sekarang siapa ya yang lebih memprioritaskan kepentingan? Ya, kepentingannya siapa? Kalau misalnya kita lebih utama, ya kan kita bisa lebih menciptakan, ya DKI malah mendukung. Jadi tadi saya bilang, ya nggak usah nih, DKI dan pembangunan.
kita harus manut ke DKI dulu. Iya. Atau contoh-contoh ya DKI dulu ya nggak begitu. Kalau kita memang sudah bisa lebih memiliki stasiun kereta api yang lebih canggih, lebih modern, lebih baik ya. Ini nanti berarti termasuk mega proyek Pak ya? Ya soal Itu Tangsel ini. tidak itu ya kita enggak. Yang penting bagaimana mewujudkan apa namanya untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas dan juga ya kita kan memberikan hak masyarakat pelayanan. Ya. Itu yang kita kedepankan ya pelayanan masyarakat untuk memberikan kesejahteraan dengan mereka lebih cepat bekerja sampai ke tempat. Ya kalau udah lambat bekerja gajinya dipotong. Iya. Nah itu kan ya apalagi ya bisa satu hari misalnya macet karena seperti itu kan. Ini juga kita mengurangi apa namanya hak mereka yang mendapatkan gaji yang cukup, ya, pendidikan yang cukup, mereka bekerja sekolah ke DKI, ke depannya jadi apa namanya pelayanan lah. Ya. Nah, apa program ini program dadakan Pak yang baru diluncurkan atau memang sudah direncanakan sebelumnya Pak? Bukan dadakan, ya kita wajar saja sebagai apa namanya daerah baru, ya kita harus punya kreativitas yang inovasi seperti itu kan. Untuk kereta api, nah kita ada di sini. Kecuali kita nggak ada jalur kereta api. Betul. Nah, yang orang belum punya aja, bagaimana dia meningkatkan apa namanya membuka infrastruktur, ya kan? Ya. Jalan, kan? Perhubungan. Nah kita yang sudah ada kita tingkatkan. Kan? Sekarang sudah ada kita kan, tapi belum masih banyak lagi bagian kita yang ingin lebih baik lagi supaya lagi. Ya kenapa kita nggak berbuat sesuatu yang memang harus itu bisa kita kerjakan. Nah, negosiasi dengan pihak KAI-nya bagaimana Pak? Iya, nanti kita mungkin akan ada acara apa namanya rapat lanjutan dengan tetapi juga. Karena kan walau gimana pun kan jalur KAI ya Pak ya dipakai. Iya, itu kan mereka yang punya domain di sana, tapi Iya. yang punya kepentingan dilalui daerah kita kan. Betul. Dan yang kalau nyari penumpang itu buat apa? Iya. Ya, tetapi dibangun kalau nggak penumpangnya. Sekarang kita kan pada masyarakat kita kan butuh. Iya betul. Maka ada ya, ayo kita sama aja yang baik. Nah, untuk pihak pengelola sendiri Pak, kayak Bintaro Jaya dan BSD bagaimana Pak? Ya, mereka siap, mereka siap. Makanya nanti mengelolanya, ya ini kita adakan kerjasama, ya kan? Nah itu aja sebenarnya kan ada pembagian tugas kereta api apa, yang bilang misalkan permodalan Bintaro sama BSD, ya silakan, ya kan? Apa nanti kerjasamanya berapa tahun, ya kan? Atau bagaimana sharing pengelolaannya itu silakan masing-masing. Berarti nggak memakai dana APBD Pak ya? Ya kalau misalnya swasta dia mau, ya kan? Jadi masih diusahakan untuk swasta. Nah, kerjasama. Kerjasama Pak ya? Nah itu seperti itu. Nah kita kan bisa kita pakai untuk bangun yang lain. Iya. Itu swasta Islam kerjasama. Jadi kita kerjasama saling menguntungkan, ya kan? Nah, kita APBD kita pakai gunakan untuk yang lain. Jadi yang mau dia sanggup dan dia berminat ya ayo kita dukung, makanya kita duduk bareng, kita fasilitasi sebagai apa namanya pemerintah kan gitu. Ini tapi pemerintah juga ya kan. Iya betul. Ini swasta kan PSDM ini dia mau yang ini ya supaya nanti tidak ada deadlock, nggak putus gitu. Nah kita fasilitasi. Kalau boleh tahu Pak, seberapa besar sih Pak nilainya Pak untuk proyek ini Pak? Terus saya belum bicara Belum tahu Pak ya? itu Bukan bangka ya? ya nanti urusan mereka berapa pemodalnya mungkin mereka sanggup ya silakan saja gitu kan. Tapi kapan Pak rencananya untuk realisasinya Pak? Ya kita belum mengadakan satu Apa sampai 2014 apa sebelumnya Pak? Nah, kita sih gitu ya karena mendesak ini kan Iya. kebutuhan kita sih kan jadi sekarang ya langsung operasional langsung berjalan gitu nggak menunggu nanti orang dari mana ya sekarang juga orang udah membutuhkan Ya. tinggal kesiapan kita aja dengan kesepakatan aja yang punya duit itu swasta ya silakan tapi dia mereka juga harus untung kan Betul. ya berapa mereka bagiannya apa nah, itu sudah ada ketemu rasional ya, mereka ya profit oriented kan begitu kita kan motif sosial kan gitu. Perkiraan prosesnya berapa lama Pak? Proses sampai selesainya Pak? Oh itu belum nanti kan Teknis belum ya. secara teknis itu kan nanti mereka ada bagian teknis. Ini kan wacana ini kan sebenarnya kan belum tidak termasuk program utama Bu Wali Pak ya Ya. sebelumnya. Sekarang dimasukin ke program utama juga Pak. Kita enggak ini walaupun enggak program utama tapi kalau itu mau bisa kita kerjakan Iya. ya kenapa? Karena kan ini menyangkut masyarakat besar Pak. Iya Ya? kita walaupun Kepentingan masyarakat program itu bukan berarti enggak prioritas kita enggak kerjakan Iya. gitu. Walaupun enggak prioritas tapi itu memang
kita ada kerjakan, ya kan? Masyarakat memang udah membutuhkan, ya, swasta mau, ya ayo kita fasilitasi, kita kerja semuanya kan begitu. Ya. Tetapi juga harus mau kan begitu. Tadi kita sama-sama membutuhkan. Ya program kita ya nanti kan untuk anggaran kita bisa pakai, ya, program yang prioritas. Nah ini, ya kan? Ya udah, hanya kita modal fasilitasi kan, begitu kan? Modal apa namanya strategi. Ya. Alam kan, udah alam kita kan di sini. Karena kan jarang sekali pemerintah daerah memikirkan untuk sarana transportasi umum Pak ya, yang modern lagi. Yang kita ya wajib kalau nggak ada transportasi, orang mau kerja Jakarta macet. Kadang-kadang kita kerja dari rumah aja kemarin bisa hampir 45 menit, hampir 1 jam karena macet. Ya seharusnya datang ke kita hanya 10 menit. Nah itu kan, kita terus misalnya mau saya dari Sutat mau ke tol. Ya kan? Normal itu paling 10 menit, 15 menit. Iya. Tapi kadang-kadang bisa 45 menit, 1 jam. Macetnya. Macet itu kan. Ya. Mau masuknya ke itu gerbang tol yang ke Bintaro. Alternatif yang paling rasional, tetapi Sekarang kita ya pasti ya, dia dari tempatan itu kita perhubungan. Di samping-samping ya sampah, macetan. Cuma kan kita mengurai kemacetan. kan banyak permasalahan juga Pak, seperti double track belum selesai Pak ya. Terus daerah kumuh sekitarnya itu bagaimana Pak nanti pengatasinya? Ya justru itu kan double track udah berjalan. Ya. Sudah ada kan. Ya kita tinggal apa nanti ya di daerah kumuh. Ya, justru itu nanti kita urai kan. Ya. Sampai ada di daerah kumuh lagi di situ. Nanti kita menggunakan teknologi yang canggih. Iya, Pak. Keselamatan masyarakat juga kita betul-betul sekarang banyak kan ya, yang korban, Ya. terutama di pintu kalau belum ada pintu resmi, Penghalang, ya. nah itu kan banyak yang warga kita korban itu. Apa akan nanti jadi seperti Singapura atau Malaysia Pak? Bikinnya? Udah mencontoh Singapura, udah mencontoh Malaysia. Kan mereka lebih modern Pak ya sistem keretapinya. Kalau kita bisa lebih dari mereka juga, ya, kenapa kita harus berkibar ke Singapura sama Malaysia? Kita ya percaya diri dong. Iya betul. Jadi jadi aja kita berbuat yang terbaik. Kalau kita nggak harus berbuat, oh patokannya Malaysia itu. Kalau kita bisa lebih canggih ya bisa. Kenapa nggak Pak ya? Iya. Satu apa namanya kebanggaan buat kita. Satu prestasi dan masyarakat memang membutuhkan. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Ya. Selamat sore.